Halo pemirsa, kembali lagi di One News Sore Akhir Pekan. Hari ini, One News Sore Akhir Pekan akan merangkum informasi mengenai langkah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menerbitkan Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025 menuai polemik. Setelah aturan tersebut membuka peluang bagi polisi aktif menduduki jabatan di 17 kementerian dan lembaga sipil. Meski Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah melarang praktik serupa tanpa pengunduran diri atau pensiun dari kepolisian. Berita selanjutnya, usai menyelesaikan kunjungan ke Rusia untuk bertemu Vladimir Putin, Presiden Prabowo Subianto langsung menuju Aceh Tamiang. Setibanya di Indonesia pada Jumat 12 Desember. Di hadapan warga pengungsi, Prabowo menyampaikan permohonan maaf bila masih ada kebutuhan korban bencana yang belum terpenuhi. Pemirsa, inilah One News Sore Akhir Pekan selengkapnya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menaikkan Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025. Tentang anggota kepolisian negara Republik Indonesia yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan ini mengatur polisi aktif dapat menduduki jabatan di 17 kementerian atau lembaga sipil di luar institusi Polri. Namun langkah Kapolri menaikkan Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025 itu dinilai bermasalah. Pasalnya, keputusan itu sebelumnya sudah dilarang oleh Mahkamah Konstitusi dalam sebuah aturan. MK lewat putusannya yang diketok pada 13 November 2025 melarang anggota Polri menduduki jabatan sipil sebelum mengundurkan diri atau pensiun. Namun tak sampai sebulan kemudian, pada 9 Desember 2025, Listio Sigit justru menaikkan Perpol 10/2025 yang membuka pintu bagi polisi aktif untuk menjabat di 17 kementerian atau lembaga di luar Polri. Hal itu lalu direspons oleh mantan Ketua MK Mahfud MD. Mahfud MD mengatakan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Mahfud mengatakan Perpol tersebut bertentangan dengan Pasal 19 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau UU ASN yang mengatur jabatan ASN dapat diisi oleh anggota TNI maupun Polri sesuai dengan Undang-Undang TNI maupun Undang-Undang Polri.
Kemudian dia menyatakan hal itu menjadi salah bila Polri memandang sudah menjadi sipil, sehingga dapat masuk ke institusi sipil manapun. Padahal menurutnya, MK melalui putusan tersebut menghapus ketentuan yang selama ini menjadi celah bagi polisi aktif. Untuk menduduki jabatan sipil tanpa melepas status keanggotaannya terlebih dahulu. Ketentuan tersebut tercantum dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Polri. Usai menyelesaikan kunjungan ke Rusia untuk bertemu Vladimir Putin, Presiden Prabowo Subianto langsung menuju Aceh Tamiang setibanya di Indonesia pada Jumat 12 Desember. Sepulang dari rangkaian lawatan luar negeri, Prabowo dijadwalkan mengunjungi 3 titik di Aceh, Aceh Tamiang, Takengon, dan Bener Meriah. Setelah dari Aceh, agenda Presiden berlanjut ke Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Seskap Teddy Indrawijaya menyampaikan melalui akun Instagram Sekretariat Kabinet bahwa Prabowo terbang dari Moskow dan langsung menuju Aceh untuk kunjungan ketiganya. Di Aceh Tamiang, Prabowo meninjau lokasi pengungsian yang berada di Desa Sukajadi, Karangbaru. Di hadapan warga pengungsian, Prabowo menyampaikan permohonan maaf bila masih ada kebutuhan korban bencana yang belum terpenuhi. Ia menyinggung soal pasokan listrik yang belum sepenuhnya pulih di wilayah tersebut. Prabowo memastikan pemerintah terus berupaya mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak. Ya, keadaannya sulit, jadi kita atasi bersama. Saya kira itu saja ya. Ya, mudah-mudahan kalian cepat pulih, cepat kembali, cepat normal. Kita sekarang harus waspada, hati-hati. Kita harus jaga lingkungan kita ya. Alam kita harus kita jaga. Kita tidak boleh tebang pohon sembarangan. Saya minta pemerintah daerah semua lebih waspada, lebih awasi. Dalam dialog dengan warga, Prabowo menegaskan pemerintah akan turun langsung membantu seluruh penanganan. Ia kemudian menanyakan kepada Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi mengenai perkembangan pemulihan listrik di daerah itu. Armia menjelaskan bahwa aliran listrik sudah kembali menyala secara bertahap di beberapa titik. Armia menjelaskan bahwa aliran listrik sudah kembali menyala secara bertahap di beberapa titik. Prabowo mengapresiasi laporan tersebut dan meminta pemerintah daerah segera mengatasi titik-titik yang masih mengalami gangguan.
Sebuah tenda bertuliskan BNPB yang berada di Jembatan Kembar Sukajadi, Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, menjadi sorotan publik. Tenda-tenda tersebut diduga baru muncul sekitar 2 hari sebelum kedatangan Presiden Prabowo Subianto ke Kabupaten Aceh Tamiang. Sebelumnya, di lokasi yang dikunjungi Presiden tersebut terdapat puluhan tenda darurat yang digunakan warga sebagai tempat pengungsian. Namun, setelah diketahui akan ada kunjungan Presiden ke Aceh, tenda-tenda darurat tersebut disebut berubah menjadi tenda bertuliskan BNPB. Sejumlah warga yang saat itu berada di posko pengungsian menyampaikan bahwa dapur umum yang tersedia di lokasi juga baru didirikan sehari menjelang kedatangan Presiden. Salah satu pengungsi bernama Sulastri mengungkapkan bahwa sebelumnya para warga yang berada di sekitar jembatan tersebut menempati posko pengungsian yang mereka bangun sendiri secara mandiri. Sementara itu, para pengungsi berharap pemerintah dapat segera membangun kembali rumah mereka yang hancur akibat diterjang banjir bandang beberapa waktu lalu. Sebelumnya Ibu ngungsi memang poskonya sudah ada seperti ini Bu? Sudah ada tenda-tenda seperti ini? Cuma di itu Pak ruko yang harmoni itu masih tuh kan di lantai bayar pernah baru pindah kemari dapat tenda itulah tenda masing-masing yang lebih kayak gini. Jadi kalau untuk tenda-tenda yang dari BNPB ini kapan mulai terpasang ya Bu? Kemarin waktu ketemu dengan Prabowo. Tepatnya hari apa? Mana hari Kamis? Hari Kamis ya? Mulai pasang semua tenda gini kan supaya rapi. Sebelumnya belum ada sama sekali ya Bu? Tenda masing-masing jadi lah ini dapur masak kan itu. Dapur umum itu mulai kapan Bu aktifnya? Ya mau datang Prabowo itu hari Kamis, Rabu kan nggak ada. Sebelumnya belum ada dapur umum. Jadi untuk warga masaknya gimana? Masing-masing ada kompor kan. Dua orang debt collector atau mata elang alias matel tewas setelah menjadi korban pengeroyokan di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis 11 Desember. Satu korban meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara satu lainnya sempat dilarikan ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal pada Jumat 12 Desember. Insiden tersebut berbuntut panjang. Pada malam harinya, ratusan orang tak dikenal mendatangi lokasi kejadian dan melakukan aksi perusakan, serta pembakaran terhadap sejumlah kios pedagang kaki lima, sepeda motor, dan satu unit mobil. Dalam perkembangan terbaru, kepolisian menetapkan 6 anggota Polri sebagai tersangka pengeroyokan yang menewaskan 2 mata elang tersebut.
Keenamnya juga dinilai melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik kepolisian. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko menyampaikan, penyidik telah menetapkan 6 tersangka berinisial JLA, RGW, IAB, IAM, BN, dan AM. Seluruh tersangka diketahui bertugas sebagai anggota pelayanan markas di Mabes Polri. Keenam tersangka dijerat pasal 170 ayat 3 KUHP tentang pengeroyokan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Desember 2025, berdasarkan hasil penyelidikan di lapangan, penyidik melakukan analisis terhadap keterangan para saksi dan barang bukti, maka penyidik telah menetapkan 6 orang tersangka yang diduga terlibat dalam rangkaian tindak pidana tersebut. Didapati informasi terkait identitas para tersangka yaitu 1. JLA, 2. RGW, 3. IAB, 4. IAM, 5. BN, 6. AM. Perlu diketahui rekan-rekan dan kami informasikan, adapun ke-6 tersangka tersebut merupakan anggota dari Satuan Pelayanan Markas di Mabes Polri. Pasal yang dipersangkakan berdasarkan alat bukti permulaan yang telah dikumpulkan oleh penyidik. Para tersangka dikenakan pasal 170 ayat 3 KUHP, pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Penerapan pasal-pasal tersebut dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Polri menegaskan bahwa proses penyidikan ini masih berjalan secara simulan oleh penyidik Polda Metro Jaya dan di backup dengan penyidik dari Mabes Polri atau Barreskrim Polri. Dalam hal ini tentunya Polri berkomitmen untuk serius mengungkap kasus kriminal kepada siapapun dan tidak pandang bulu. Peristiwa pengeroyokan terjadi sekitar pukul 15:30 waktu Indonesia bagian Barat di seberang Taman Makam Pahlawan TMP Kalibata. Kapolsek Pancoran Kompol Mansur menjelaskan, kejadian bermula saat 2 mata elang menghentikan seorang pengendara sepeda motor yang melintas. Tak lama berselang, beberapa orang turun dari sebuah mobil yang melaju di belakang sepeda motor tersebut. Orang-orang itu kemudian langsung melakukan pengeroyokan terhadap kedua mata elang di lokasi. Usai melakukan pengeroyokan, para pelaku bersama pengendara motor yang sempat dihentikan langsung meninggalkan tempat kejadian. Satu korban dinyatakan tewas di lokasi, sedangkan korban lainnya dibawa ke rumah sakit dalam kondisi kritis sebelum akhirnya meninggal dunia. Pada malam hari, situasi kembali memanas. Sekitar 80 hingga 100 orang yang diduga rekan korban datang ke lokasi dan melakukan aksi balasan. Dengan merusak serta membakar lapak pedagang dan kendaraan di sekitar area kejadian. Diduga aksi tersebut dipicu rasa tidak terima atas kematian 2 mata elang.
Petugas pemadam kebakaran Jakarta Selatan menerima laporan kebakaran pada pukul 23:48 waktu Indonesia bagian Barat dan berhasil memadamkan api sekitar pukul 1:02 waktu Indonesia bagian Barat dini hari. Telah terjadi pembunuhan debt collector di makam pahlawan Kalibata. PKO. Insiden berdarah yang terjadi di Kalibata, Jakarta Selatan, yang melibatkan debt collector atau mata elang, Matel, hingga merenggut nyawa kedua Matel tersebut menyita perhatian publik. Insiden tersebut kembali memunculkan perdebatan mengenai posisi hukum dan perlindungan terhadap profesi penagih utang di Indonesia. Salah satu tokoh masyarakat asal Indonesia Timur, Sandri Rumanama, menyampaikan pandangannya terkait peristiwa tersebut. Ia menyampaikan bahwa masyarakat seharusnya tidak bertindak main hakim sendiri terhadap penagih utang. Menurutnya, apabila tidak ingin ditagih, seharusnya seseorang tidak berutang hanya demi gaya hidup. Menurutnya, masih banyak debitur yang justru merasa menjadi korban setelah berutang. Sementara, ia berpendapat bahwa debt collector memiliki dasar hukum dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Namun demikian, secara yuridis, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan tidak mengatur maupun memberikan perlindungan hukum khusus bagi debt collector. Regulasi tersebut dibentuk untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dalam undang-undang itu, setiap tindakan penagihan oleh pihak ketiga menjadi tanggung jawab lembaga jasa keuangan, yang menunjuknya dan tetap tunduk pada ketentuan hukum pidana, perdata, serta aturan perlindungan konsumen. Dengan demikian, anggapan bahwa debt collector dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dinilai tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Telah terjadi pembunuhan debt collector di makam pahlawan Kalibata. PKO. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelaku kerusuhan yang terjadi di depan Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta Selatan pada Selasa malam. Kerusuhan yang melibatkan kelompok mata elang dan warga ini menyebabkan kerusakan kios UMKM serta kendaraan milik warga, sehingga memicu perhatian pemerintah dan masyarakat. Pramono Anung menegaskan seluruh lahan tempat UMKM beraktivitas di kawasan Kalibata merupakan aset pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia tidak ingin insiden perusakan tersebut menjadi beban pemerintah dan menegaskan akan memberikan keleluasan penuh kepada aparat penegak hukum untuk menuntaskan kasus ini. Saya sudah berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan saya sudah meminta untuk ditegakkan hukum karena memang
awalnya kelihatannya kecil, ada mata elang dan menagih kepada kelompok, kemudian terjadi kekerasan, saling balas membalas, yang akhirnya beban itu menjadi beban pemerintah DKI Jakarta. Saya nggak mau itu terjadi di Jakarta terulang kembali. Maka untuk itu saya memberikan keleluasaan, dan juga karena ini menjadi tugas sepenuhnya dari aparat penegak hukum, biarkan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan ini terlebih dahulu. Ya gini, kebetulan lahan yang digunakan itu lahannya pemerintah kota semua. Tentunya kami sedang mereorganisasi tentang ini. Kami sudah meminta kepada UMKM untuk mempelajari. Nanti pada saatnya saya segera putuskan. Tapi itu lahannya pemerintah Jakarta semuanya. Selain itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pendataan terhadap para pelaku UMKM yang terdampak. Gubernur meminta dinas terkait termasuk perangkat pembinaan UMKM melakukan kajian menyeluruh mengenai skema bantuan dan opsi keberlanjutan usaha. Keputusan akhir akan diambil setelah proses kajian selesai agar kebijakan yang ditetapkan tepat sasaran dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha kecil. Sebelumnya, sejumlah pedagang UMKM di kawasan Kalibata mengalami kerugian besar karena kios mereka hangus terbakar akibat amukan massa oleh oknum tak dikenal. Barang dagangan dan peralatan usaha tidak dapat diselamatkan. Para pelaku UMKM terdampak berharap mendapat bantuan dari pemerintah, termasuk Kementerian UMKM dan Pemprov DKI Jakarta untuk memulihkan usaha mereka. Pemprov DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk tidak membiarkan pelaku UMKM kehilangan sumber mata pencaharian akibat insiden ini. Langkah penanganan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan ekonomi masyarakat dan keberlanjutan usaha mikro di tengah kota Jakarta. Semua orang Sunda Viking. Kata-kata hari ini, Bob. Bonek Viking sama aja, tapi ya Viking. Sosok Adimas Firdaus atau Resbob kembali viral setelah sebuah potongan video live di TikTok yang berisi pernyataan menghina terhadap suku Sunda dan supporter Persib Viking beredar luas di media sosial. Video berdurasi singkat itu memperlihatkan dirinya tengah mengemudi sambil berbicara dengan rekannya. Sebelum melontarkan kata-kata kasar yang memicu kemarahan masyarakat, khususnya warga Sunda dan pendukung Persib. Potongan video tersebut menyebar cepat dan memunculkan gelombang kritik serta kecaman dari warganet. Resbob yang dikenal sebagai kakak dari live streamer yaitu Big Mo atau Muhammad Jannah selama ini aktif sebagai konten kreator di berbagai platform digital melalui kanal YouTube bernama RG Begob. Ia kerap tampil dengan gaya siaran langsung yang terkesan provokatif, termasuk pada video viral kali ini yang menyinggung kelompok etnis dan supporter sepak bola. Jejak digitalnya juga menunjukkan sejumlah konten bernuansa kontroversial yang memancing perhatian publik. Dalam video lain yang turut beredar,
Adimas tampak mengakui bahwa ia sengaja membuat konten bernuansa kontroversi karena menilai masyarakat Indonesia mudah bereaksi terhadap keributan. Pernyataan tersebut menambah panjang daftar kontroversi yang pernah melibatkan dirinya. Sebelumnya, Adimas dan Big Mo juga disebut terlibat dalam dugaan pencemaran nama baik terhadap figur publik Aziza Salsa. Lantaran diduga menyebarkan informasi yang belum terverifikasi mengenai kehidupan pribadi yang bersangkutan. Setelah sempat berhadapan dengan kasus dugaan pelanggaran UU ITE terkait pencemaran nama baik, kini Adimas kembali tersandung dugaan ujaran kebencian bermuatan sara akibat pernyataannya dalam video viral tersebut. Kasus terbaru ini membuat namanya kembali menjadi bahan perbincangan publik dan menuai desakan agar pihak berwenang menindak tegas konten bernada provokatif yang berpotensi memicu konflik sosial. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Sore akhir pekan berikutnya setiap pukul 6:30 malam hanya di kanal YouTube TV One Newscom.